Pernahkah Anda bertanya-tanya kisah Pangeran Diponegoro begitu penting dalam upaya kemerdekaan Indonesia? Sosok yang terkenal kuat serta berani menumpas penjajah dari pribumi Nusantara. Namun beliau ditangkap dan diasingkan di tanah Makassar karena memperjuangkan Nusantara. Pada awal abad ke-19, tanah Jawa berada di bawah kekuasaan Belanda. Pajak yang tinggi dan kebijakan yang menindas membuat kehidupan rakyat semakin sulit. Di tengah ketidakadilan ini muncul seorang pangeran yang akan menjadi simbol perlawanan. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada tahun 1785, adalah seorang bangsawan Jawa yang dikenal karena kebijaksanaannya dan kepeduliannya terhadap rakyat. Sejak awal ia merasa terganggu oleh cara Belanda memerintah dan menindas rakyat. Ketidakadilan yang melanda tanah kelahirannya membuatnya memutuskan untuk bertindak. Pada tahun 1825, Diponegoro memulai perjuangan bersenjata yang dikenal sebagai Perang Diponegoro. Konflik ini juga disebut Perang Jawa. Diponegoro dan pasukannya terdiri dari berbagai kalangan, termasuk petani, bangsawan, dan pejuang dari seluruh Jawa. Mereka melawan penjajah Belanda dengan semangat dan strategi yang inovatif. Di tengah ketidakadilan ini, muncul seorang pangeran yang akan menjadi simbol perlawanan. Diponegoro menggunakan taktik gerilya menyerang pos-pos Belanda. Dan kemudian mundur ke wilayah hutan untuk menghindari serangan balasan. Strategi ini membuat Belanda kesulitan menanggapi serangan dan menyebabkan kekacauan dalam barisan mereka. Salah satu pertempuran besar terjadi di lereng Gunung Merapi, di mana Diponegoro memimpin serangan mendalam ke markas-markas Belanda. Suara tembakan dan letusan meramaikan udara dan tanah bergetar di bawah kekuatan pertempuran. Diponegoro menunjukkan kepemimpinan yang brilian, memanfaatkan pengetahuan lokal dan strategi militer untuk melawan kekuatan Belanda yang lebih besar. Meskipun seringkali mengalami kemenangan, Diponegoro menghadapi tantangan besar dari teknologi militer. Belanda yang lebih maju dan bala bantuan yang terus-menerus datang. Belanda juga menggunakan taktik pengepungan untuk melemahkan posisi Diponegoro, membuat situasi ini semakin sulit dan mencekam. Setelah bertahun-tahun perlawanannya gigih, Diponegoro akhirnya terjebak dalam taktik licik Belanda. Pada tahun 1830, melalui tipu daya dan pengkhianatan dari beberapa pengikutnya, Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Penangkapannya terjadi di wilayah yang dikelilingi oleh hutan dan di desa-desa yang telah lama menjadi tempat perlawanan. Diponegoro diasingkan ke Makassar, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya. Meskipun ditangkap dan diasingkan, semangat perjuangan Diponegoro tetap menyala. Dia menjadi simbol perlawanan dan keberanian, menginspirasi banyak orang untuk terus berjuang melawan penjajah. Perjuangan Diponegoro meninggalkan warisan yang mendalam dalam sejarah Indonesia. Meskipun perang yang dipimpinnya tidak sepenuhnya mengusir Belanda dari Jawa,
Semangat dan dedikasinya untuk kemerdekaan menjadi landasan bagi perjuangan kemerdekaan di masa depan. Pada akhirnya, semangat perjuangan Diponegoro berkontribusi pada kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Diponegoro dikenang sebagai pahlawan nasional yang berani melawan penjajah dan memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Namanya abadi dalam sejarah Indonesia sebagai simbol keberanian dan tekad dalam menghadapi penindasan. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah perjuangan Pangeran Diponegoro? Apakah menurut Anda hal-hal tersebut harus tetap dijaga di era kemerdekaan Indonesia sekarang? Beritahu saya pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk melihat video saya yang lain untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang tradisi budaya yang menarik.